Perkenalkan, nama saya Rosalinda Septiandewi dan anggota saya Toto Supriyani dan Nadia Desna. Di sini saya akan menjelaskan tentang subsektor film, animasi, dan video dan juga peluang bisnisnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang industri kreatif. Dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Industri kreatif juga dikenal dengan nama lain industri budaya, terutama di era Eropa. Terus untuk di Indonesia disebut sebagai ekonomi kreatif. Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kekreativitasan, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang subsektor film. Untuk filmnya sendiri yaitu merupakan karya seni gambar bergerak yang membuat berbagai ide atau gagasan dalam bentuk audiovisual, serta dalam proses pembuatannya menggunakan naskah kaidah-kaidah sinematografi. Yang kedua yaitu subsektor animasi. Untuk animasi sendiri merupakan tampilan frame ke frame dalam urutan waktu untuk menciptakan ilusi gerakan yang berkelanjutan sehingga tampilan tersebut seolah-olah hidup atau mempunyai nyawa. Untuk subsektor video yaitu merupakan sebuah aktivitas kreatif berupa eksplorasi dan inovasi dalam cara merekam atau membuat gambar bergerak. Perfilman, kayak elemen infrastruktur dan substruktur yang melingkupi dan berhubungan dengan proses produksi, distribusi, eksibisi, apresiasi, pendidikan film, dan pengarsipan. Perkembangan film di Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan yang positif. Para rumah produksi mulai berlomba-lomba menggarap film berkualitas dari segi cerita sekaligus menguntungkan secara komersial. Pada subsektor film ini memiliki potensi yang bisa dikembangkan menjadi lebih baik, walaupun masih harus menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah minimnya SDM, sumber daya manusia, yang benar-benar mempunyai keahlian di bidang film, sehingga pilihan untuk memperoleh tim dari sutradara, penulis skenario, kru, dan pemain film sangat terbatas. Permasalahan lain dari industri perfilman yaitu tak kalah penting adalah layar bioskop yang terbatas dan tidak merata penyebarannya, serta belum adanya proteksi terhadap hak karya cipta sehingga aksi pembajakan masih marak dilakukan. Berikut ada 7 unsur pokok dalam perfilman. Yang pertama, penulis skenario, kedua sutradara, yang ketiga aktor atau aktris, yang keempat juru kamera, yang kelima penyusunan atau editing, yang keenam penata artistik, dan yang ketujuh adalah produser. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari unsur pokok perfilman. Yang pertama tadi adalah penulis skenario. Penulis skenario adalah orang yang membuat skrip naskah film secara mendetail sehingga semua unsur yang terlibat dalam pembuatan film bisa menerjemahkan tugas-tugasnya dengan optimal. Karena dalam skenario harus rinci dan jelas segala bentuk lakukan yang harus dilakukan oleh aktor atau aktris. Yang kedua yaitu sutradara berperan sebagai pemegang pimpinan dalam pembuatan film dari awal hingga akhir. Sutradara bertanggung jawab atas pengarahan seluruh proses pembuatan film dan juga melakukan pengawasan pada semua proses produksi film, baik aktor, aktris, makeup artist, ataupun kru. Yang ketiga yaitu aktor atau aktris. Aktor disebut sebagai sebutan pemain laki-laki dan aktris pemain perempuan.
Aktor aktris merupakan pemain dan pembawa film beserta seluruh lakukan atau aktingnya. Di sini biasanya pembuatan film itu ada beberapa peran. Yang pertama protagonis baik dan antagonis yang jahat. Yang keempat yaitu juru kamera. Tugas dari juru kamera adalah mengambil gambar dalam proses pembuatan film. Gambar diambil tentunya atas dasar skenario dan arahan dari sutradara. Yang kelima, penyunting atau editing. Ini tugasnya adalah melakukan proses penyusunan gambar-gambar film yang dilakukan oleh seorang editor. Proses editing dilakukan setelah seluruh proses pengambilan gambar atau film selesai hingga akhir. Yang keenam yaitu penata artistik. Penata artistik memiliki pekerjaan yaitu melakukan penataan suara, busana, rias, dan setting. Penata artistik juga harus dapat mengaktualisasikan apa yang diinginkan oleh tuntunan skenario. Yang ketujuh, produser. Produser merupakan orang yang membiayai seluruh pembuatan film sampai dengan promosi dan pemasarannya. Biasanya kita menyebutnya sebagai kepala yayasan atau donatur film. Di sini saya akan menjelaskan ide bisnis yang berada di bidang perfilman. Untuk ide bisnis yang pertama yaitu script supervisor yang tugasnya menganalisis dan mengawasi naskah seolah menjadi tangan kanannya sutradara, karena akan bekerja terus secara berdampingan dengan sutradara. Tugasnya yaitu memastikan adegan yang diperankan sesuai dengan skrip yang telah dituliskan, juga mencatat bagian mana yang difilmkan atau yang divideokan. Yang kedua yaitu makeup artist. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketika aktor dan aktris memiliki makeup yang bisa membuat para penontonnya itu jadinya terpukau dan juga menyulap aktor dan aktris menjadi jauh lebih cantik maupun ganteng. Yang terakhir yaitu penata busana. Penentuan kostum itu juga nggak boleh asal-asalan. Dalam pembuatan film, penata busana akan menentukan busana apa saja atau wardrobe apa saja yang akan dikenakan oleh aktor ataupun aktris sesuai dengan perannya masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.